Shalom, keluarga besar Jemaat Efrata yang diberkati Tuhan, juga saudara-saudara yang bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 hari ini. Kita akan kembali beribadah bersama dengan keluarga kita di tengah-tengah setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur kepadanya karena masih diberi kesempatan untuk memuliakan Dia. Mari saudara-saudara, kita menyiapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan, mengundang Dia untuk hadir dalam persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Sia-sia keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri kembali kepada kami untuk beribadah bersama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir bersama dengan kami, melingkupi tempat yang kami pakai untuk beribadah, mengurapi dan memberkati setiap kami umat-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh Bapa, kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Sekalipun hanya terbatas melalui online, tetapi kami juga boleh menerima damai sejahtera, sukacita di dalam hadirat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga persekutuan ini menjadi berkat. Terima kasih ya Allah. Kami memulai ibadah rumah tangga malam hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat kembali dua ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan puji dan janji yang akan mendasari ibadah kita pada petang hari ini. Yang pertama dari Mazmur 22 ayat 10. Ya, Engkau mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Bacaan kedua dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, dari kedua bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat sedemikian besarnya Allah mau berperan serta di dalam membuat kehidupan kita baik adanya. Dia membuat kita menjadi aman. Ia membuat kita terpelihara sebab kita adalah miliknya. Jika kita yakin dengan firman Tuhan ini,
Seharusnya kita tidak khawatir lagi akan kehidupan dan akan apapun yang kita hadapi ke depan. Tetapi sebaliknya bagaimana kita dengan sungguh-sungguh boleh mengikut Dia. Hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sebab Ia telah membuat segala sesuatunya baik dan kehidupan kita aman sebagai miliknya. Mari kita merespon dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 362 ayat 1 sampai 3, Aku milikmu. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita mempersiapkan diri sambil memeriksa diri kita serta mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati kami dengan segala yang baik. Bahkan Engkau selalu memastikan kami di dalam keadaan yang aman. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami walau sedetik pun. Baik ketika kami dalam keadaan senang maupun kami dalam keadaan susah. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang cukup membuktikan bahwa sebagai Sang Pemilik Engkau telah melakukan segala yang terbaik. Namun kami sadar Bapa bahwa kami masih belum sepenuhnya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami sering melalaikan perintah-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau. Bahkan kami sering takut di dalam menjalani kehidupan. Kami tidak mau untuk memikul salib.
sehingga kadangkala kami mengecewakan Engkau. Bapa, hari ini kami menundukkan diri, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Berkenan kiranya Engkau melayakkan kami orang-orang berdosa ini Tuhan, dan mengampuni segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Lalu menuntun kami hidup di dalam kekudusan, keyakinan yang penuh akan Engkau, dan setia di dalam mengiring Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah di dalam perkenanan-Mu kami boleh memahaminya dengan benar. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja atas kami, atas seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biar hikmat pengertian Engkau tambahkan atas kami, sehingga setiap firman yang akan kami baca boleh kami mengerti. Setiap yang kami dengar itu semuanya berasal dari Engkau, dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam setiap pemberitaan firman ini. Engkau yang kiranya berjaga-jaga atas kami, baik kami yang di gedung gereja maupun yang di rumah tangga masing-masing. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 39. LAI memberi judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan dengan setia firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Ada sukacita hari ini, damai sejahtera, sukacita dan kesehatan kiranya tetap ada menemani perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah berbagai situasi sulit yang kita hadapi. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar satu hal yang penting yang mungkin agak sering kita lupakan, yaitu tentang memikul salib. Mengikut Kristus berarti memikul salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selama saudara-saudara mengikut Tuhan Yesus, mungkin bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun, sudahkah saudara-saudara mengikut Tuhan secara total? Sudahkah sungguh-sungguh di dalam mengiring Kristus? Atau masih setengah-setengah? Sudahkah kita bisa menerima syarat-syarat mengikuti Yesus dan berbagai peraturan yang diberikannya? Atau justru lebih sering kita mengabaikan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali mengenal salah satu panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah memikul salib. Kalau kita melihat memikul, yang namanya apa saja yang dipikul tentu tidak mudah ya. Dibutuhkan tenaga, kekuatan, kemampuan, kemauan dan komitmen untuk bisa memikulnya. Apalagi yang dipikul adalah salib.
Perikop hari ini cukup mengejutkan banyak orang percaya, juga para murid. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan untuk apa ia datang atau bagaimana ia datang. Ketika selama ini mungkin kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Jadi membawa damai bagi dunia. Yesus datang membawa kasih Allah bagi dunia ini. Yesus bahkan datang menjadi juru selamat bagi dunia yang berdosa dan rela mengorbankan dirinya. Sampai di situ kita melihat, wah luar biasa sekali apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi dunia. Tetapi ada suatu pernyataan yang mengejutkan yang kita perhatikan di dalam perikop hari ini. Sepintas kita melihat memang kehidupan di dalam Kristus itu kok menyenangkan ya. Wah Allah bawa damai, Allah mengasihi kita, wah menguntungkan sekali. Mengapa? Karena keselamatan tidak diusahakan, tetapi diberikan dengan cuma-cuma sebagai anugerah. Lalu di sisi lain kita melihat bagaimana Yesus berjuang, menderita sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan saudara. Jadi sampai di situ kita sering memahami bahwa hidupnya orang Kristen itu enak. Udah ditebus, tidak harus memikul dosanya sendiri karena sudah dipikul oleh Kristus, dapat jaminan keselamatan lagi. Jadi enak sekali menjadi orang Kristen itu di dalam pemahaman-pemahaman mereka yang dangkal di dalam iman. Saudara-saudara, dengan pemahaman yang sedemikian dangkal, kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang rapuh, yang akan sangat mudah untuk mengingkari Kristus sebagai Tuhan ketika kita menemui masalah atau ketika kita menghadapi penderitaan. Karena pemahaman kita hanya melihat bahwa mengikut Kristus itu enak, diuntungkan, menyenangkan. Karena kita sudah menerima jaminan keselamatan, enggak perlu menebus dosa sendiri karena Tuhan sudah tebus dosa. Lupa untuk melihat bahwa ada satu konsekuensi yang juga harus ditanggung oleh mereka yang mengaku percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini mungkin salah satu dari sekian hal yang tidak ingin didengar. Tetapi hari ini saya mau memperdengarkannya kepada kita semua supaya kita benar-benar tahu dan mengerti bahwa mengikut Kristus tidak bisa setengah-setengah. Bahwa mengikut Kristus tidak hanya melihat keuntungannya saja, tetapi mengikut Kristus harus secara total. Sehingga dibutuhkan komitmen dan siap untuk menerima risiko yang ada. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ada beberapa hal mengejutkan yang Tuhan Yesus sampaikan yang mungkin mengagetkan para murid waktu itu, termasuk juga mengagetkan kita dan setiap pembaca. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Pedang menjadi simbol pemisahan. Bahkan lebih lagi Tuhan Yesus justru mengatakan memisahkan keluarga dan musuh dari orang ialah orang-orang seisi rumahnya itu. Jadi berbicara tentang pemisahan, kemudian permusuhan. Bahkan terjadi di dalam keluarga. Yang kita tahu keluarga adalah komunitas yang paling terdekat, yang paling kuat yang pernah kita miliki di dunia. Sepertinya apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini susah untuk diterima karena setahu kita nih selama kita menjadi orang Kristen, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Datang untuk membawa damai. Bukan membawa pedang. Dia bahkan datang untuk memulihkan keluarga-keluarga. Buktinya saja mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan perkawinan di Kana. Bagaimana Tuhan Yesus ingin menyelamatkan pernikahan yang diambang kehancuran oleh karena kehabisan anggur. Jadi dari situ kita melihat ternyata Tuhan Yesus itu mengusahakan untuk kehidupan keluarga yang baik, menjaga dan memelihara keluarga. Tetapi kenapa hari ini justru Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang berbeda? Aku bukan datang membawa damai melainkan pedang. Saudara-saudara, mari kita teliti. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan tentang pemisahan apalagi di dalam keluarga? Ternyata maksudnya adalah yang pertama, iman kepada Kristus
akan memisahkan orang-orang percaya dari dunia, termasuk dari keluarga. Sehingga kembali kita tahu bahwa iman adalah pertanggungan jawab pribadi lepas pribadi terhadap Tuhan. Jadi gak bisa bawa-bawa keluarga. Kalau misalnya keluarganya gak percaya atau 1-2 keluarganya gak percaya, ya sudah. Di hadapan Tuhan mereka terpisah oleh karena iman. Lalu yang kedua, pemberitaan kebenaran firman Tuhan akan menimbulkan berbagai perlawanan, pertentangan, penolakan, penganiayaan, bahkan mungkin perpecahan. Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, kemudian bisa saja firman itu ditolak. Lalu maksud dari pemisahan selanjutnya adalah kehidupan yang kita jalani berdasarkan standar Kristus itu tidak akan pernah bisa diterima oleh semua orang dengan baik. Bisa saja akan menimbulkan ejekan, bisa saja akan menimbulkan cemoohan, penolakan dan lain sebagainya. Sehingga itu akan membuat kita terpisah dari mereka yang menolak. Jadi saudara-saudara, sampai di sini kita melihat kedatangan Kristus yang untuk suatu tujuan yang baik, yang untuk menyatakan kasih ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima dengan baik oleh dunia yang jahat ini. Bahkan ditanggapi dengan permusuhan. Jadi esensi kedatangan Kristus yang membawa damai, membawa kasih, membawa kesatuan, itu juga harus diperhadapkan pada realita bahwa Dia datang bukan membawa damai tetapi pedang. Yesus tidak bisa berkompromi dengan dosa. Yesus akan membawa pemisahan. Memisahkan orang-orang percaya yang menerima jaminan keselamatan dengan mereka yang menolak Kristus yang akan menghadapi kebinasaan. Sekalipun hal itu terjadi di dalam keluarga, suatu ikatan yang paling dekat. Jadi inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita harus siap untuk menghadapi resiko ini. Suatu saat akan diperhadapkan pada pilihan. Pedang atau pemisahan oleh Kristus adalah bertujuan untuk menghususkan atau menguduskan mereka yang dipilih untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Lalu yang kedua, hal mengejutkan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang mengasihi. Barang siapa mengasihi seseorang ataupun keluarganya, di sana disebut ya, lebih daripada kasihnya kepada Kristus tidak layak baginya. Wah, ini semakin membuat kita bingung. Tadi di bagian pertama Tuhan Yesus tidak membawa damai tetapi membawa pemisahan. Lalu bagian ini Tuhan Yesus mengatakan gak boleh mengasihi bapak, ibu, anak, mertua, menantu lebih daripada kasih kepada Kristus. Apakah kita memandang bahwa Yesus terlalu egois? Karena gak mau kasih kepadanya itu dikalahkan dengan kasih kita kepada orang-orang dunia? Bukankah selama ini Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih? Yang kita tahu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh, ini gimana sih Tuhan Yesus suruh kita mengasihi sesama, tetapi sekarang katakan gak layak kalau kita mengasihi sesama, mengasihi keluarga itu lebih daripada kasih kepada Kristus. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana perasaan para murid ketika Tuhan Yesus menyampaikan dua pernyataan yang mengejutkan ini. Pertama tentang pemisahan, lalu yang kedua kasih yang terbatas. Pernyataan Yesus membuat hati para murid hancur. Di dalam kebingungannya mereka merasa bahwa kok bisa kita harus menomorduakan, dalam tanda kutip, menomorduakan keluarga. Bukankah mereka secara emosional begitu terikat, melekat dengan kuat? Tetapi di balik semua itu Tuhan Yesus menghendaki supaya para murid dan kita sadar bahwa keterikatan kita kepada dunia termasuk di dalamnya keluarga tidak boleh melemahkan keterikatan kita kepada Kristus. Saudara-saudara bisa menangkap sampai di sini ya. Keterikatan kita kepada seseorang
tidak boleh melemahkan keterikatan kita kepada Kristus. Artinya hati kita harus lebih terikat kepada Kristus daripada kepada orang-orang di dunia. Bagaimanapun kita harus sadar bahwa kita akan diperhadapkan pada suatu keputusan. Oleh karena itu kita pun belajar hari ini mengerti setiap konsekuensi yang harus kita tanggung. Bukan berarti kita nggak boleh mengasihi orang tua, nggak boleh mengasihi anak-anak, suami, istri atau keluarga kita. Karena memang sejak awal Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mengasihi. Tetapi yang perlu kita pegang juga bahwa kasih kita kepada Kristus harus jauh lebih besar dari kasih kita kepada sesama atau keluarga. Lalu hal mengejutkan ketiga lagi yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka yang tidak memikul salib dan tidak mengikut aku tidak layak bagiku. Tuhan Yesus berbicara banyak tentang ketidaklayakan gitu ya. Jadi tidak layak mereka yang mengasihi bapak ibunya, keluarganya lebih daripada aku itu tidak layak. Mereka yang gak pikul salib itu tidak layak. Mereka yang gak mengikut aku dengan sungguh-sungguh itu gak layak. Jadi banyak hal yang Tuhan Yesus bahas di bagian ini tentang ketidaklayakan. Saudara, memang benar adanya bahwa sebagai manusia yang berdosa kita tidak layak dan tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Dengan usaha apapun kita melayakkan diri, membuat diri kita terhormat di hadapan Tuhan, gak bisa. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan melayakkan kita oleh karena anugerahnya. Sehingga kita yang tidak layak ini diterima oleh Tuhan atau dilayakkan oleh Tuhan. Lalu kita melihat apa yang dimaksud dengan memikul salib. Kita tahu, bukankah salib itu sudah dipikul oleh Kristus? Ketika ia menderita pada waktu itu, ketika salib menjadi lambang dosa-dosa kita sampai ia mati tergantung di sana, sudah selesai. Tidak lagi ada pikul-pikul salib. Saudara, memang memikul salib Kristus itu berarti atau melambangkan penderitaan, kematian, penghinaan, cemoohan, penolakan, penyangkalan diri. Jadi itu menjadi lambang dari salib. Sehingga kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus siap untuk menyangkali diri. Dan siap untuk menghadapi berbagai pergumulan penderitaan yang diakibatkan oleh karena pertama, penderitaan di dalam perjuangan untuk melawan dosa. Nah, kadang kalau kita melawan dosa ini kita juga harus siap untuk menderita. Karena dosa biasanya yang senang-senang, yang enak-enak, yang baik dipandang mata. Menderita di dalam perjuangan melawan dosa. Lalu yang kedua, penderitaan karena peperangan melawan iblis dan kuasa kegelapan. Ada banyak penderitaan juga yang akan dialami. Lalu yang selanjutnya, menderita karena dibenci atau diejek atau dicemooh saat bersaksi tentang Kristus. Ini juga menimbulkan berbagai penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Jadi saudara, inilah salib. Penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan karena iman percayanya, karena harus berperang melawan dosa dan kuasa iblis, karena harus bersaksi tentang Kristus. Sehingga mereka harus siap untuk memikul semua ini. Kalau enggak siap untuk memikul salib, dikatakan tidak layak. Karena apa? Ia tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Kristus. Ia tidak dapat membuktikan iman percayanya kepada Kristus. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau orang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, harus sungguh-sungguh dibuktikan. Dan salah satu buktinya adalah kesetiaan untuk memikul salib. Memikul penderitaan, memikul cemoohan, memikul ejekan, dan berbagai penderitaan-penderitaan lainnya. Dengan kata lain, mengikut Tuhan Yesus berarti juga setia sampai mati. Setia sampai selamanya. Lalu yang terakhir saudara-saudara yang juga mengejutkan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
yaitu tentang nyawa atau lebih tepatnya jiwa seseorang. Berkaitan dengan hidup dan mati. Wah, ini serius sekali, berkaitan tentang hidup dan mati. Seseorang ketika dianiaya lalu mempertahankan hidupnya atau mempertahankan nyawanya dengan menyangkal Kristus, maka ia akan kehilangan jiwanya untuk selama-lamanya. Mereka yang teraniaya kemudian berusaha untuk melawan dengan menyangkal Yesus, kehilangan jiwanya. Ini berbicara tentang kesetiaan dan hidup yang kekal sebenarnya. Jadi mereka yang tidak setia kepada Kristus akan kehilangan kehidupan yang kekal. Sebaliknya mereka yang percaya, kendati pun mereka kehilangan nyawa karena mengabdi kepada Kristus, atau di saat teraniaya mereka tidak menyangkali Yesus melainkan tetap setia, maka mereka akan memperoleh keselamatan jiwanya, yaitu keselamatan kekal. Saudara-saudara, bagian ini tidak bermaksud mengatakan bahwa keselamatan itu bisa diusahakan berarti dengan kekuatan sendiri, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa kesetiaan kepada Kristus akan mempengaruhi keselamatan yang diterima seseorang oleh karena anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika kita yakin bahwa kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, jangan sampai kita kehilangan jiwa oleh karena menyangkal Dia. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu karena tidak setia kepada Kristus. Saudara-saudara, sungguh hal yang sangat mengejutkan yang Tuhan Yesus sampaikan hari ini. Tetapi dari sini kita menjadi paham bahwa menjadi pengikut Kristus harus siap untuk memikul salib. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang lemah, tetapi Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kuat di dalam memikul itu. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan bahwa Ia berhasil di dalam memikul salib. Kita belajar bagaimana kita tetap setia kepada Dia di dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Selamat memikul salib kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, kini diberi kesempatan kepada kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan. Kita akan kumpulkan di rumah tangga masing-masing dan kita akan bawa ke gereja di hari Minggu depan. Karena minggu ini kita ibadah besok di hari Sabtu. Kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Kidung Jemaat 302 ayat 1-3. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari
Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa, juga kita akan bersyafaat. Mari berdoa. Bapa, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di setiap rumah tangga. Tuhan berkati dan kuduskan agar persembahan ini layak untuk kami pakai melayani Engkau. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita segala yang ada pada kami. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati setiap usaha, pekerjaan dari jemaat-Mu. Juga harta benda yang masih Tuhan percayakan untuk dikelola. Tuhan memberi kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengelolanya dengan benar. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk firman yang boleh menegur dan mengingatkan kami bagaimana kami harus mengikut Engkau. Tuhan tolong kuat dan mampukan kami untuk tekun di dalam memikul salib Kristus, untuk tekun di dalam mengasihi Engkau, untuk tekun dan setia di dalam mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Roh Kudus-Mu kiranya menolong dan memampukan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai pergumulan yang ada, kami mohon Tuhan Engkau berkenan hadir dan terus menuntun perjalanan kehidupan kami berbangsa. Melalui pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah, Tuhan menyatakan damai sejahtera-Mu bagi seluruh umat. Engkau kiranya berkenan hadir di dalam proses pemulihan negeri kami dari pandemi COVID-19. Juga segala upaya yang dilakukan, salah satunya melalui vaksinasi, biarlah semuanya juga boleh berjalan di dalam tuntunan penyertaan Allah Bapa. Ya Allah yang baik, kami pun berdoa bagi gereja-gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Bapa juga kiranya berkenan melawat gereja-Mu. Kami yakin bahwa Engkau sangat mengasihi gereja yang sudah Engkau bentuk. Tuhan tolong bantu kami untuk tetap mewartakan kasih Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan penderitaan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk tim Satgas COVID-19 yang ada di pusat sinode, juga yang ada di wilayah-wilayah dan jemaat-jemaat. Tuhan kiranya menolong agar mereka juga boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjangkau dan menolong mereka yang perlu ditolong. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk yang pada malam hari ini bersama-sama kami beribadah melalui daring dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami merasakan berkat-berkat-Mu. Sekalipun di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami tidak bisa beribadah secara langsung dan berkumpul dengan banyak orang. Tetapi Tuhan masih mengasihi kami dan memperkenankan kami untuk menyapa Engkau terlebih lagi di dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh umat ke dalam tangan-Mu untuk Engkau berkati. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan mereka hari ini. Tim multimedia dan tim live streaming, pemandu pujian dan pemain musik. Tuhan berkati mereka yang dengan setia boleh melayani Engkau. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan atas hidup mereka, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati, baik pelayanan umum maupun di kategorial yang juga masih kami lakukan secara daring. Tuhan berkati semua ini. Biarlah melalui sarana yang kami pakai, nama Tuhan terus diberitakan. Dan banyak orang, semakin banyak lagi yang menjangkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Allah, malam hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang masih di dalam masa karantina. Kami berdoa untuk Ibu Silvi, juga saudara-saudara kami yang lain. Bapak Yoga
yang di Jakarta juga sementara karantina. Tuhan, kami mohon Engkau memberi penghiburan, kekuatan dan kesehatan kepada mereka sampai menyelesaikan masa karantinanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa pemulihan. Untuk Opa Marcel, untuk Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Bapak Gede Prayoga, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang dalam kondisi fisik lemah yang kami tidak tahu keadaan mereka. Tuhan, berkenan melawat mereka masing-masing, sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan beri kesembuhan yang sempurna. Kami juga bergumul Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga dari jemaat-Mu yang kesulitan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong, mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Tim Satgas Jemaat juga telah memandu kami untuk mengumpulkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah diakonia kami juga boleh menjadi berkat Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kami tidak akan kekurangan dengan berbagi. Ya Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami di dalam masa studi. Tuhan menolong, memberi mereka kesabaran, kemampuan berpikir yang baik di dalam mengikuti setiap pendidikan mereka secara daring. Kami berdoa untuk orang tua di dalam tanggung jawab mereka, baik di keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam hubungan bermasyarakat. Kami berdoa untuk orang tua kami, warga senior. Tuhan tetap melawat, menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Bapa, inilah segala doa permohonan kami. Sesungguhnya ada banyak hal yang masih rindu kami sampaikan. Tapi kami yakin Bapa, Engkau mengenal setiap hati umat-Mu. Bahkan yang terdalam sekalipun Engkau tahu. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan mengerti. Biarlah Engkau berkenan menjawab sesuai dengan kemurahan kasih-Mu. Kami menaikkan semua doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan komitmen di dalam pujian Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya ini menjadi komitmen hidup kita sebagai orang percaya, mau ikut Yesus sampai selamanya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk setiap jemaat, juga saudara-saudara seiman yang telah bergabung bersama dengan kami. Diingatkan kembali karena kita ikut menghormati saudara-saudara kita yang merayakan Nyepi di Bali yang jatuh pada hari Minggu, maka ibadah Minggu akan kita laksanakan besok. Jadi ibadah Minggu kita laksanakan besok live streaming di Facebook jam 7 malam. Jadi jemaat silahkan mempersiapkan diri. Kita ibadah Minggu itu besok hari Sabtu jam 7 malam live streaming di Facebook. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.